Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Amalia dengan NPM 2002-21-5023. Baik, dengan adanya video ini, saya telah memenuhi tugas agama Islam yang merupakan menarasikan beberapa materi yang telah disampaikan, yang telah didiskusikan di minggu-minggu pertemuan sebelumnya. Untuk materinya ada politik dalam Islam, ada toleransi, ada sumber-sumber akhlak, dan yang terakhir sumber-sumber Islam, dan yang terakhir ada akhlak. Mungkin langsung saja. Yang pertama saya akan membawakan materi tentang politik dalam Islam. Pengertian politik dalam Islam. Pengertian politik Islam atau di dalam bahasa Arab bisa dikenal dengan istilah siasah. Di dalam buku-buku para ulama banyak sekali pengertian-pengertian siasah ini. Nah, di dalam Al-Muhit, siasah ini berasal dari kata sasa yasusu, yang artinya mengurusi atau mengatur segala perkara. Jadi, politik Islam adalah aktivitas politik sebagian umat yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Politik itu identik dengan siasah yang secara pembahasannya adalah mengatur. Nah, di dalam fikih, siasah ini meliputi yang pertama, ada siasah dusturiyah atau tata negara dalam Islam. Yang kedua, ada siasah dauliyah atau politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan yang lain. Dan yang terakhir, ada siasah maliyah atau sistem ekonomi negara. Nah, para fuqaha Islam telah menggariskan tujuan beberapa sistem politik Islam. Di antaranya, 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf dari kalangan umat muslim. 2. Melaksanakan proses persidangan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga, ada menjalankan pengawasan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal ehwal awal demi memimpin negara yang melindungi agama. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip politik. Prinsip-prinsip politik Islam yaitu musyawarah keadilan, kebebasan persamaan, dan hakikat menghisap pihak pemerintah. Di sini ada kontribusi agama Islam. Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ialah 1. Ada politik ialah atau kemahiran. Yang kedua, ada menghimpun kekuatan. Yang ketiga, ada meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan. Dan yang keempat, ada mengawasi kekuatan. Dan yang terakhir, menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu di dalam negara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi politik dalam Islam ini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang toleransi. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu artinya toleransi. Baik, secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, dalam Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh yang memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Islam telah memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan aturan masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama, yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau masih menyimpang dari aturan ajaran agama masing-masing. Lalu masyarakat masih mengutamakan diri sendiri atau menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar, agamanya yang paling utama.
Nah, yang terakhir, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Dan untuk yang terakhir, upaya-upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni kita harus menerapkan sikap toleransi, lalu harus menerapkan sikap diskriminatif dan peduli terhadap sesama. Konsep rahmatan lil alamin ini yang benar adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa sayang, cinta, dan perdamaian bagi seluruh umat. Jadi kesimpulannya adalah saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Kita harus mendamaikan dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang toleransi ini. Saya akan langsung menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber ajaran dalam agama Islam. Dalam pembahasan di sini, saya akan menguraikan beberapa macam-macam sumber ajaran agama Islam. Di antaranya ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada ijtihad ulama. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Al-Quran, yang merupakan sumber ajaran agama Islam. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih ada 23 tahun. Nah, yang di dalam ini ada dua fase nih. Yang pertama ada fase 13 tahun. Pada fase ini beliau hijrah ke Makkiyah, dan yang 10 tahun lagi ada beliau ada fase sesudah hijrah ke Madinah ya. Jadi beliau 10 tahun pindah ke Madinah. Dari keseluruhan isi Al-Quran itu pada dasarnya mengandung banyak pesan seperti masalah tauhid, yang juga termasuk di dalamnya masalah kepercayaan pada hal gaib. Lalu ada masalah ibadah, yaitu kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa. Dan yang terakhir nih, ada masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan yang baik bagi mereka yang berbuat baik, dan sebaliknya ada juga ancaman siksa bagi kejahatan mereka yang jahat. Abdul Wahab Khalaf telah merinci beberapa pokok-pokok kandungan Al-Quran, yaitu ada masalah kepercayaan, ada masalah etika, dan juga ada masalah perbuatan dan juga ucapan. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi nih, karena Al-Quran memang merupakan sumber utama yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Nah, yang kedua di sini ada As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran ini ya, yang telah tadi saya jelaskan. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap atau tindakan, ucapan, dan cara Rasul disebut dengan hadis. Ulama Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan tidak boleh seorang muslim hanya mencakup ke salah satu dari kedua sumber tersebut. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber Islam yang tetap. Umat muslim tidak mungkin dapat memahami tentang syariat Islam dengan benar tanpa adanya Al-Quran dan juga hadis. Untuk yang terakhir, di sini ada
ijtihad ya. Ijtihad ini adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya juga bisa dilaksanakan oleh siapa aja yang sudah berusaha mencari ilmu. Namun, ijtihad ini sebaiknya dilakukan oleh para ahli agama Islam ya. Jadi tujuan ijtihad ini adalah memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah. Hukum ijtihad adalah wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukannya. Jadi bagi yang mampu aja ya dan memenuhi syarat. Nah, para ulama ini sepakat bahwa ijtihad boleh dilakukan oleh ahlinya yang memenuhi persyaratan keilmuan seorang mujtahid. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan nih bahwa ada 3 sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran, dan yang kedua ada As-Sunnah atau juga As-Sunnah atau hadis ya, dan yang terakhir ada ijtihad. Baik, untuk materi yang ketiga ini cukup itu saja yang dapat saya jelaskan, dan kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang akhlak. Baik, pengertian akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat, dan biasanya nih akhlak akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Jadi misalkan seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya nih kalau seseorang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Nah, ruang lingkup akhlak ini meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Selanjutnya, ada 2 pembagian akhlak, yaitu yang pertama ada akhlak mahmudah dan juga ada akhlak majmumah. Apa sih akhlak mahmudah itu? Akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang terpuji. Jadi yaitu segala macam bentuk perbuatan, ucapan, atau perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan juga mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak baik ya, berupa semua perbuatan yang baik harus dianut dan harus dimiliki oleh setiap orang. Contohnya nih, contoh-contoh akhlak terpuji ini adalah seperti ikhlas, tawakal, dan juga sabar, dan masih banyak lagi ya akhlak-akhlak yang baik. Yang kedua ini ada akhlak majmumah. Akhlak majmumah ini adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh golongan, atau akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Jadi contohnya nih kalau akhlak tercela ini adalah seperti marah, takabur, dan masih banyak lagi ya, ghibah segala macam. Muhammad Atiyah Al-Abrashi ini mengatakan bahwa pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara maupun dalam perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan, dan beradab. Jadi dapat disimpulkan kalau akhlak ini merupakan bekal diri yang membawa kebaikan dan keberuntungan bagi mereka yang menjalankannya ya. Dan akhlak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akhlak mahmudah, yang kedua ada akhlak majmumah. Akhlak mahmudah ini akhlak terpuji, akhlak majmumah ini akhlak tercela. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sudah ada beberapa materi ya, tadi 4 ya. Ada politik dalam Islam, ada toleransi, yang ada sumber-sumber dalam ajaran agama Islam, dan yang terakhir ada akhlak nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah, mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak mengenakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.